Kalau gue bilang Nadiem tuh punya misi yang mulia. Oh, ya, Tapi itu gue sepakat dengan lo, bahwasanya kendala di sekitarnya dia itu cukup sistemik, yes. ya kan, struktural. Nah ini gue lagi mencari gimana nih untuk mengubah secara struktural supaya kedepannya nih directionality-nya nih ke arah yang benar. Nah gue mau agak sodok dikit. Akhir-akhir ini kan kita nih disodorin kemajuan-kemajuan mengenai artificial intelligence, di mana kita bisa merekayasa intelligence seseorang. Ini dengan asumsi bahwa kapasitas cerebral kita ini hanya 10% utilisasinya. Itu bisa ditingkatkan, apakah secara biologis ataupun secara artifisial. Apakah kita harus memberdayakan hal-hal seperti itu untuk mengakselerasi kecerdasan? Sebetulnya bukan harus, kita sudah di dalam tahap itu tuh. Kita sebenarnya sudah hadir sebagai makhluk yang separuh biotech gitu kan. Kalau ini milenial misalnya kita aja tuh ketinggalan handphone, kita ketinggalan separuh dari aktivitas kita kan. Gugup kita. Karena di situ kita kumpulkan bahkan emosi kita titip di situ. Kita takut tiba-tiba WA gue dibuka oleh pacar gue, terus dia lihat ada model lain di situ kan. Jadi kita grogi kalau kita ketinggalan barang itu. Jadi sebetulnya handphone ini adalah extension dari psikologi kita. Dan itu berarti perkembangan teknologi dengan sendirinya akan menguji ulang yang disebut sebagai existentialism dalam diri manusia. Apakah saya masih punya self core itu setelah ada teknologi? Ini kan udah robot mini kan yang udah berlaku. Nah kita mesti siap ke situ. Nah, dalam persiapan itu kita memang akan berhadapan dengan problem etis. Karena ada ingatan sejarah bahwa ada Frankenstein, tapi kemudian orang lihat, bukankah Hitler juga dulu bikin rekayasa itu yang disebut biologi eugenik itu, genik baru itu. Tetapi kalau kita terus-menerus menganggap bahwa moral itu atau etika itu bisa menghalangi teknologi, kita juga berhenti untuk mengembangkan etikanya sendiri kan. Jadi ethics evolve, demikian juga high tech gitu. Nah ini yang mesti dijembatani oleh kurikulum. Nah kalau kurikulum itu gimana, kurikulum kita tadi itu masih merayakan keagungan dari Wiro Sableng 212 tuh. Iya, tapi Wiro Sableng pada zaman itu memang jagoan. Nah, sekarang orang perang itu pakai algoritma. Wiro Sableng algoritma, kita ke situ tuh.